Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina. Wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad bin Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim wa takarram wa tahannan ala sayyidina wa habibina wa nuri qulubina wa tabibina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fil yawmil maw'ud sirra wa jahra fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul wafiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah manusia yang Allah ciptakan sebagai cahaya di muka bumi ini. Makanya di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala membahasakan Nabi Muhammad adalah nur, cahaya. Cahaya yang mana cahaya ini menjadikan kita minadz zulumat, dari kegelapan menuju ilan nur, menuju kepada cahaya. Nah, siapa yang menjadi hadi, yang memberi petunjuk dari kegelapan, menuntun kita, mengajak kita, mengarahkan kita menuju ke jalan yang terang benderang, jalan yang lurus, yang Allah sebut ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala membahasakan Nabi Muhammad SAW, memberi istilah untuk Nabi Muhammad SAW adalah pertama, basyiran. Nabi Muhammad adalah pemberi kabar gembira. Yang kedua, wa nadhiran. Dan Nabi Muhammad juga pemberi peringatan. Wa da'iyan ilallah biiznihi. Dan Nabi Muhammad mengajak kita semuanya untuk menuju Allah, mendapat ridhonya Allah, ikhlas karena Allah, tulus karena Allah. Wa sirajan munira. Dan Allah sebut di akhir, sirajan munira. Nabi Muhammad sebagai penerang. Nabi Muhammad, ya Allah sebut matahari dalam Al-Quran dengan sebutan siraj. Allah sebut bulan di dalam Al-Quran dengan sebutan munir. Jadi, matahari dan bulan, itulah Nabi Muhammad SAW, menerangi, memberikan pancaran cahaya kepada kita, membuat kita semuanya melek, membuka mata, sehingga kita tahu mana yang hak dan mana yang batil. Sehingga yang mana dulu keseharian orang-orang jahiliyah, mereka dalam keadaan kejahilan, dalam keadaan kebodohan, dalam keadaan kesesatan, dalam keadaan kezaliman, penuh dengan itu semuanya, sehingga Nabi Muhammad mengarahkan mereka semuanya kepada ilmu. Maka Nabi Muhammad SAW beliau menyebut dirinya, innama bu'ithu mu'alliman. Hanya saja aku diutus Allah untuk sebagai mu'allim. Apa mu'allim? Ustadz, pengajar. Jadi yang ngasih tahu ilmu, yang menjelaskan kepada kita semuanya. Dan Nabi Muhammad SAW adalah bentuk aplikasi Al-Quran sehari-hari. Jadi kita kalau mau tahu Al-Quran itu kalau bentuknya manusia seperti siapa? Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad ini diutus oleh Allah sebagai pengemban amanah Al-Quran yang bisa melaksanakan Al-Quran, menjalankan isi Al-Quran dengan sempurna kafah. Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika istri beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ditanya, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad? Bagaimana perangainya Nabi Muhammad? Bagaimana perilakunya Nabi Muhammad? Maka Siti Aisyah jawabnya singkat, padat. Beliau jawab, kana khuluquhul Quran.
akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Selesai. Gak perlu disebut A, B, C, D, E, F, G, sampai Z. Gak perlu. Cukup Siti Aisyah menjelaskan suaminya Nabi Muhammad SAW, cukup akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Jadi kalau kita mau menjalankan Al-Quran dalam keseharian kita, ikuti Nabi Muhammad SAW. Maka kita sudah mengaplikasikan Al-Quran. Kalau kita mau tahu isi Al-Quran, makna Al-Quran, kandungan Al-Quran, lihat bagaimana pemahaman Nabi Muhammad SAW dalam sabda-sabdanya, dalam hadis-hadisnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 24 jamnya Nabi, kesehariannya Nabi, mingguannya Nabi, bulanannya Nabi, tahunannya Nabi, sampai beliau meninggalkan dunia ini yang fana ini, itu semuanya adalah telah menjalankan Al-Quran secara kafah, secara komplit, 100% telah dijalankan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tadi firman Allah yang saya bacakan di awal tadi, laqad kana lakum fi Rasulillah, sungguh benar-benar telah ada. Allah sebut la dengan lam, kemudian dengan qad, yang mana dua hal ini adalah untuk lidzakid, untuk betul-betul memperkuat, mengokohkan apa yang Allah akan sampaikan setelahnya. Makanya Allah sampai dua kali, laqad. Kalau Allah pakai qad aja sudah cukup sebetulnya. Orang sudah yakin. Ini supaya tambah yakin lagi. Allah pakai laqad dua kali, laqad kana. Pakai kana lagi. Jadi 3 kali. Fi Rasulillahi, di dalam diri utusan Allah Nabi Muhammad SAW, uswatun hasanah. Ya, suri tauladan, hasanah yang baik. Kalau kita belajar bahasa Arab, lughatul Arabiyyah, bahasa Arab, uswah dengan qudwah, itu kalau kita buka kamus artinya sama. Tauladan, panutan gitu. Qudwah dengan uswah. Tapi kalau kita mau mengkaji bahasa Arab lebih dalam lagi, bukan cuma lewat kamus Indonesia Arab, ya. Kalau kita mau belajar dalam mu'jam, dalam lughahnya lebih dalam lagi, maka kita akan mendapati perbedaan uswah dengan qudwah. Kenapa Allah di dalam Al-Quran membahasakan Nabi Muhammad dengan uswah, bukan dengan qudwah? Kalau qudwah, ya, coba saya ulas sedikit. Kalau qudwah itu bisa kita tiru walaupun sisi lainnya itu banyak buruknya. Contoh, ada seorang, dia misalnya orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah, tapi dia punya sisi baik, misalnya disiplin. Nah, dia qudwah kita dalam kedisiplinannya. Bisa kita tiru kedisiplinannya. Itu disebut qudwah. Tapi imannya, akidahnya, alirannya, keyakinannya nggak bisa kita tiru. Tapi kalau uswah itu 100% bisa kita tiru. 24 jamnya Nabi Muhammad bisa kita tiru. Sebelum tidur ngapain, bangun tidur ngapain, sampai tidur lagi, semuanya bisa kita tiru, bahkan meniru beliau dapat pahala. Kalau kita niru yang lain, nggak ada jaminan pahala, nggak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan surga. Tapi kalau kita niru, mengikuti Nabi Muhammad, jaminannya surga, jaminannya cinta Allah kepada kita, cinta Khalik kepada makhluk. Makanya dalam Al-Quran Allah menegaskan, Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan kalau kalian memang benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni. Ikuti saya, kata Nabi Muhammad. Allah menjelaskan kepada Nabi Muhammad supaya apa? Umatnya tahu makna mencintai Nabi Muhammad itu adalah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya saya cinta Nabi Muhammad, saya rindu dengan Nabi Muhammad, saya pengen ketemu Nabi Muhammad, saya pengen mencium tangan Nabi Muhammad, pengen bersalaman dengan Nabi Muhammad. Bukan hanya itu. Kita harus membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad dalam hadis yang lain, beliau menjelaskan kepada kita bukti orang itu mencintai Nabi Muhammad adalah apa? Seperti apa orang yang mencintai Nabi, yang diakui cintanya oleh Nabi Muhammad SAW, yang akan dibalas cintanya oleh Nabi Muhammad, supaya tidak bertepuk sebelah tangan cinta kita kepada Nabi Muhammad.
Beliau menyatakan, man ata'ani, ya, barang siapa yang taat kepada aku, maka faqad habbani, maka dia adalah benar-benar mencintai aku. Jadi siapa yang taat dengan Nabi Muhammad, diakui cintanya oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi wa man asani, kata Nabi, siapa yang enggak taat sama aku, yang durhaka sama aku, yang enggak nurut sama aku, kata Nabi, faqad aba, berarti dia enggan untuk masuk surga. Dia enggak mau mendapat cintanya Nabi, dia enggak mau dekat sama Nabi Muhammad SAW. Kita mungkin semuanya yang mendengarkan punya kekasih, ya. Kita sering ingat mereka, sering kita mungkin kepoin mereka, ya. Kita mungkin sering chattingan dengan mereka, komunikasi dengan mereka. Coba kita tanya pada diri kita sendiri, pada diri kita masing-masing. Kita ini ngaku cinta dengan Nabi Muhammad, pernah nggak ngepoin kehidupannya Nabi Muhammad? Pernah nggak cari tahu tentang keseharian Nabi Muhammad? Bagaimana, apa yang dilakukan Nabi Muhammad malam siang? Dari pagi sampai waktu duha, sebelum zuhur, waktu zuhur, menjelang asar, waktu asar, menjelang maghrib, waktu maghrib, menjelang isya, waktu isya, sampai setelah isya, sampai mau tidur, ketika tidur, bangun tidur, tahajud, menjelang subuh. Kita coba pernah nggak ngepoin tentang Nabi Muhammad? Katanya cinta, katanya sayang beliau, cinta beliau, katanya rindu kepada beliau. Pernah nggak kita cari tahu? Nah, terus setelah kita cari tahu, pernah nggak kita paling nggak 10%, 20%, 25% bisa mengikuti sunnah beliau, apa yang beliau lakukan dalam 24 jam? Ya, buktikan. Kalau kita cinta kepada beliau, buktikan bahwa kita benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad. Dan kalau kita betul-betul bisa melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam keseharian kita, maka di situ bukti bahwa kita benar-benar mencintai Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad akan membalas cinta kita. Dan akan mengingat kita. Akan kenal dengan kita di hari kiamat nanti. Dan akan mengajak kita termasuk yang pertama kali masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mendapat cinta Nabi Muhammad SAW. Coba kita lihat tadi. Ketika Allah menyebut beliau uswatun hasanah, dengan kata uswah tadi sudah kita ulas, sudah kita bahas, suri tauladan yang baik. Ya. Bagi siapa Nabi Muhammad ini suri tauladan yang baik? Liman kana yarjullah. Allah sebutkan, masih ada kelanjutan ayatnya. Kalau baca jangan setengah-setengah. Lanjutkan ayatnya, pahami secara komplit, secara sempurna. Liman kana yarjullah. Bagi orang yang betul-betul dia berharap kepada Allah. Harapan dia dalam kehidupannya Allah. Bukan duit, bukan dunia, bukan kepuasan nafsu, syahwat. Bukan. Bukan mengikuti setan, bisikan setan, rebutan jabatan. Lah, bukan itu. Akan tetapi bagi orang yang hanya kehidupannya untuk berharap kepada Allah. Tujuannya satu, fokus untuk apa? Mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru dia bisa menjadikan Nabi Muhammad uswatun hasanahnya. Karena Nabi nggak ada pikiran untuk duniawi. Karena Nabi Muhammad nggak ada urusan dengan yang fana ini, dengan urusan yang rendah-rendah ini, nggak ada urusan dengan itu Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah nyatakan liman kana yarjullah. Kalau orang memang betul-betul pengen mendapat ridhonya Allah, harapannya cuma Allah, Nabi jadi uswatun hasanahnya dia. Tepat, pas, klop. Bukan hanya itu. Wal yaumal akhir. Dan dia juga berharap keselamatan di hari kiamat. Dia juga mikirnya nanti bekal setelah dia mati, setelah dia meninggal, setelah dia wafat, bekalnya apa? Bawa apa? Celengannya apa? Tabungannya apa? Rekening akhiratnya bagaimana? Pahalanya bagaimana? Bagaimana dia meminimkan dosanya dengan memperbanyak amal soleh, dengan memperbanyak istighfar, dengan memperbanyak mengikuti sunnah Nabi Muhammad, bersolawat kepada Nabi Muhammad, supaya nanti bisa dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi pikirannya Allah dan bagaimana bekalnya untuk nanti di hari kiamat. Bagaimana nanti dia betul-betul punya pegangan di hari kiamat untuk bisa membuktikan bahwa dia adalah orang yang pantas masuk surga. Orang yang memang surga tempat yang tepat untuk dia. Kemudian wa dzakarallaha katsira.
dan berzikir yang banyak kepada Allah. Karena Nabi itu dikit-dikit zikir. Nabi itu dikit-dikit zikir sama Allah. Dikit-dikit astagfirullah. Dikit-dikit la ilaha illallah. Dikit-dikit Nabi Muhammad alhamdulillah, subhanallah. Tiap waktu Nabi Muhammad zikir, zikir, zikir. Mulai sebelum tidur zikir. Ya. Bangun tidur zikir. Ketika tahajud zikir. Ya, ketika menjelang subuh zikir. Ketika setelah azan subuh zikir. Setelah sholat sunnah qobliyah subuh zikir. Setelah sholat subuh zikir. Sampai isyraq terbit matahari zikir. Setelah itu waktu duha zikir. Menjelang zuhur zikir. Ketika zuhur zikir. Setelah zuhur zikir. Terus begitu. Asar zikir, maghrib zikir, terus begitu Nabi Muhammad. Isinya zikir-zikir. Seorang sahabat Nabi Muhammad SAW ada yang menghitung. Jadi setiap Nabi Muhammad duduk dengan para sahabat, itu Nabi Muhammad tidak kurang beristighfar kepada Allah 100 kali. Gak kurang dari itu. Dihitung sama sahabat. Rabbighfirli warhamni wa tub alaihi innaka antat tawwabur rahim. Selalu ngulangi itu Nabi kalau duduk. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Padahal gak punya dosa. Nabi itu maksum. Gak punya dosa sama sekali. Gak punya kesalahan sama sekali. Yang didik langsung Allah. Yang ngawasi langsung Allah. Yang ngelindungi langsung Allah. Karena kekasih Allah. Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak punya. Dijamin sama Allah. Inna fatahna laka fatham mubina. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. Nabi Muhammad sudah dibukakan pintu yang lebar, yang nyata. Seandainya punya dosa diampuni, dosa yang lalu ataupun yang akan datang. Seandainya punya dosa, padahal beliau tidak punya dosa. Tapi tetap beliau selalu beristighfar minta ampun kepada Allah. Selalu berzikir kepada Allah, gak pernah lupa sama Allah. Karena kadar Allah ingatnya sama kita. Kita kalau mau tahu seberapa besar Allah itu mengingat kita, maka kalau kamu mau tahu, ukur bagaimana seberapa banyak, seberapa besar ingatnya kamu sama Allah. Fadhkuruni adzkurkum, kata Allah dalam Al-Quran. Ingat aku, maka aku akan ingat kalian. Kalau kita ingat sama Allah sehari 5%, ya Allah ingatnya sama kita 5%. Balasannya sama lah. Kalau kita 24 jam berzikir seperti Nabi Muhammad, Allah 24 jam ingat sama kita. Gak bakal lupa sama kita. Akan menyelamatkan kita semuanya. Nah, jadi betul-betul penting kita ini menjadikan keseharian kita melaksanakan apa yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena pedoman kita adalah Al-Quran. Jadi kunci kita ini, cara hidup kita supaya selamat itu di mana? Ibaratnya kalau mobil ada buku panduannya, motor ada buku panduannya, kamera ada buku panduannya, semua ada buku panduannya. Buku panduan hidup manusia supaya masuk surga itu apa? Al-Quranul Karim. Nah, bagaimana mengaplikasikan Al-Quran? Dengan mengikuti siapa yang mengemban amanah Al-Quran ini. Yaitu siapa? Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena beliau seumur hidupnya telah menjalankan seluruh isi Al-Quran, sehingga kita mudah. Kita tahu, oh kita sebagai manusia bisa mengikuti seorang manusia yang sempurna, Nabi Muhammad SAW, sehingga kita betul-betul mengaplikasikan firman Allah, kalamullah, Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya pribadi, bisa saya amalkan, bisa saya praktekkan, dan juga kepada semua yang melihat, ya, mustami'in, mustami'at, nadhirin, nadhirat yang mendengarkan ini. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.